Selamat siang, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, para peserta webinar The Synergy of Fundamental and Technical Analysis yang hari ini sifatnya disampaikan melalui online Zoom webinar. Pelatihan ini akan berlangsung dari jam 11 sampai jam 17. Ya nanti sampai jam 5 sore itu. Kenapa lama sekali? Nah, di tengah-tengah kan kita ada waktu makan siang dan ya, lebih-lebih lagi bagi mereka yang beragama Islam, tentunya harus ada waktu untuk melaksanakan kewajiban sholat zuhur ya. Jadi nanti jam 11.15 pelatihan ini akan untuk sesi saya akan selesai dan selanjutnya akan dilanjutkan jam 13 setelah istirahat sholat dan makan siang oleh Pak eh, Fendi ya. Adapun seperti telah sampaikan di WA Group maupun Telegram Group, agenda untuk pada hari ini adalah sebagai berikut ya. Nah, agenda pertama akan disampaikan oleh saya di sini. Kita lihat dari jam 11 sampai jam 12.15 ya. Yaitu mencari berlian dalam lumpur. Istilahnya saya sedikit membastikan ya. Dengan tujuannya adalah memaksimalkan hasil investasi dengan mengkombinasikan analisa teknikal, fundamental, analisa fundamental dan analisa teknikal. Apa yang disebutkan saham-saham berlian dalam lumpur ya, yaitu eh, saham-saham yang menunjukkan potensi imbal hasil yang tinggi di dalam jangka panjang meskipun market sedang jatuh ya. Suatu waktu market jatuh ya. Bisa saja harganya rendah sekali. Justru pada waktu itulah kita bisa memperoleh saham-saham yang kriterianya saham berlian. Karena berlian meskipun dalam lumpur dia akan tetap bersinar ya. Apakah berlian ataukah mutiara? Kadang-kadang mutiara kan carinya dalam lumpur kalau di laut ya. Jadi berlian maupun mutiara dalam lumpur adalah saham-saham yang meskipun keadaan market sedang sangat bearish, dia justru memberikan peluang untuk investasi untuk jangka panjang, ya, jangka menengah maupun jangka panjang. Lalu agenda kedua adalah, nah ini salah satu yang diminta oleh salah satu anggota member PIPMI saja, bagaimana cara mengerti atau cara membaca laporan keuangan perusahaan. Apa saja yang berada di balik perusahaan tersebut dengan kita hanya membaca laporannya. Nah, kita akan pelajari di situ, saya akan tidak terlalu detail ya di sini. Rasio keuangan, laporan keuangannya sendiri, analisa rasio, dan lain-lain. Ini bukan analisa fundamental ya, akan tetapi ini adalah uh, cara membaca laporan keuangan. Karena analisa fundamental nanti ada lagi ya. Tidak hanya kita membaca laporan keuangan saja, akan tetapi laporan-laporan lain yang kira-kira diperlukan oleh seorang investor maupun trader untuk sebagai tools supaya dia transaksinya jauh lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah nanti saya kembalikan dulu. Acara Pak Fendi akan dimulai jam 13 dan diakhiri jam 15.30. Mungkin Pak Fendi agak panjang ini karena beliau minta yang saya kalau bisa minta antara 2,5 jam dan 3 jam, berarti bisa saja sampai jam 16. Akan tetapi Pak Angelo rupanya bisa memberikan presentasi dalam waktu 1 jam. Nanti kita sesuaikan. Dan yang terakhir adalah presentasi dari Pak Angelo, work smarter, not harder. Jadi hemat waktu Anda. Jika Anda kembali membaca laporan keuangan dan lain-lain, Anda cukup mengerti aja lah
eh, apa yang dimaksudkan dengan laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan rasio yang berada di dalamnya. Ya. Nah, dari situ Anda bisa mengetahui saham-saham apa saja yang bagus ya, yang memberikan margin of safety yang besar misalnya. Akan tetapi kalau Anda buat sendiri maka Anda harus mengikuti misalnya kursus CSA. Wah, itu biayanya aja 12,5 juta ya. Dan waktunya di samping sudah kursus CSA, Anda harus bikin analisa. Nah, dengan work smarter dan harder ini, Anda kan tidak usah membuat analisa. Anda tinggal melihat hasil analisa tersebut. Tetapi Anda mengerti hasil analisa tersebut berasal dari mana. Jadi berasal dari laporan-laporan. Nah, dengan work smarter not harder ini, Anda bekerja lebih cerdik ya, dengan menghemat waktu Anda. Di dalam waktu hanya melihat aplikasi saja, Anda akan mengerti saham-saham apa saja yang layak untuk ditradingkan, yang layak untuk diinvestasikan. Saya kira demikian. Jika ada yang bertanya, silahkan diajukan di chat room ya. Baik, hari ini kita akan meningkat kepada presentasi saya yang berkaitan dengan the synergy of fundamental and technical analysis, yaitu mencari mutiara dalam lumpur. Akan tetapi kita sebelum sampai kepada materinya, materi topik khususnya, kita lihat dulu ya apa-apa saja yang harus kita ketahui kalau kita berinvestasi di pasar modal dan tools-tools apa aja yang kita harus pelajari. Pertama, kita telah mempelajari, nah ini dasar-dasar fundamental yang maksud untuk mencari harga wajar sebuah saham. Ini nanti Anda misalnya kalau masuk kursus CSA, Anda akan belajar ini. Akan tetapi di sini Anda tidak akan belajar. Anda akan melihat hasil ya, eh, harga wajar sebuah saham itu di mana ya. Nanti di dalam aplikasi Anda akan tahu saham-saham ini adalah harganya wajar dan under value misalnya. Dan Anda tidak usah melakukan analisa, akan tetapi Anda sudah mengetahui mengapa harganya demikian, mengapa harganya sampai ke harga demikian, dan mengapa dia itu under value. Jadi ini dikaitkan dengan istilah dengan salah satu investasi yang disebut dengan value investing. Nah, eh, ada masanya kita sukar menjadi value investor karenanya yang kita dituntut mencari berinvestasi dengan cara-cara yang lain. Keadaan market kan ada bullish, sideways, bearish. Ya. Nah, market-market ini kita berdasarkan keadaan market ini, kita juga menentukan kalau kita ingin selalu bisa memanfaatkan eh, pasar modal baik dalam keadaan bullish, sideways maupun bearish, memanfaatkan untuk kita dapat mencari peluang keuntungan, maka tentu saja kita harus bisa taktik dan strategi apa saja yang kita harus terapkan pada waktu bullish, sideways maupun bearish ya. Menjadi tugas kita bagaimana caranya untuk dapat melakukan investasi baik dalam keadaan bullish, sideways, dan bearish. Nah, di dalam uh, presentasi ini saya akan menyampaikan mencari berlian dalam lumpur. Ingat bahwa karena market sangat volatile, dia naik turun baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, ya. Maka eh, kita mencari market, mencari berlian dalam lumpur ini bukan saja untuk investasi jangka panjang, akan tetapi juga untuk investasi jangka menengah dengan memanfaatkan tadi analisa fundamental, ya, dan
memanfaatkan analisa teknikal berdasarkan fluktuasi dari harga. Kalau bicara soal trading, yaitu ya mencari peluang keuntungan lah kalau trading itu. Bukan mencari peluang keuntungannya dalam jangka pendek, yang sifatnya adalah mencari penghasilan kalau trading. Nanti kita akan jelaskan. Baik, nah, kita kembali dulu kepada apa yang dimaksudkan dengan analisa fundamental ya. Analisa fundamental ini adalah ulangan ya. Anda sudah pasti sudah mengetahuinya, tapi ini sebagai satu istilahnya review ya. Apa yang dimaksudkan dengan analisa fundamental? Baik, analisa fundamental adalah metode evaluasi saham atau aset keuangan lainnya dengan memeriksa faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan industri yang mendasarinya. Tujuannya adalah untuk menilai nilai intrinsik atau nilai wajar suatu aset, ya, dan menentukan apakah aset tersebut diperdagangkan di bawah atau di atas nilai wajarnya. Apakah harganya sedang diskon, ya? Apakah harganya sedang premium? Kalau sedang diskon, apa yang harus kita lakukan? Kalau sedang harga premium, bukan berarti kita tidak boleh beli. Bisa saja kita tetap bisa melakukannya. Akan tetapi tentunya strateginya atau taktiknya pakai taktik dan strategi yang lain. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari laporan dari analisis fundamental ya. Nah, ini laporan keuangan tentunya nanti akan disampaikan dan rasio oleh Pak Fendi ya. Ini salah satunya yang akan disampaikan oleh Pak Fendi. Laporan keuangan dan laporan rasio ya. Di sini kita akan bagaimana cara membaca laporan keuangan dan rasio dan menginterpretasikannya. Akan tetapi, di samping membaca laporan-laporan ini, ya, laporan keuangan dan laporan rasio, maka Anda di dalam analisa fundamental dan di dalam saat ini kita tidak akan sentuh dulu, nanti jika ada yang minta untuk membuat kursus atau pelatihan analisa fundamental, juga kita akan adakan ya. Kita juga harus eh, menilai apa saja yang menjadi visi, apa saja yang sebentar ya, yang menjadi visi manajemen ya. Lalu kita juga bagaimana keadaan perusahaan tersebut dibandingkan keadaan pesaingnya dengan mengetahui market share atau pangsa pasar, lalu menganalisa SWOT. SWOT itu singkatan dari strength, kekuatan perusahaan kita itu apa? Weakness, kelemahan perusahaan kita itu apa? Opportunity, peluang yang diberikan oleh keadaan di sekitar perusahaan kita, dan threat, tantangan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan kita. Lalu kita juga akan mempelajari faktor-faktor ekonomi maupun industri lainnya ya. Apakah ekonominya sedang trennya naik atau sedang turun, sedang resesi atau recovery ya. Lalu tren industrinya bagaimana? Bagaimana perkembangan produk layanan perusahaan kita ya, baik itu inovasi produk maupun kualitas produk ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini analisa teknikal. Analisa teknikal adalah pendekatan untuk mengevaluasi keamanan keuangan dengan menganalisa data historis harga dan volume. Nah, harga dan volume ini kalau dalam jangka pendek itu kalau dalam jangka pendek itu untuk intraday dan day trader ya atau swing trader itu Anda bisa melihatnya misalnya dalam aplikasi yang dikeluarkan oleh PIPI yaitu AMTA ya. Nah, harga dan volume diterjemahkan oleh AMTA dalam bentuk value ya, value. Harga dan volume itu hasil akhirnya adalah value. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa
perilaku masa lalu pasar dapat memberikan petunjuk tentang arah harga di masa depan. Jadi sifatnya adalah prediktif ya, prediktif ya. Berikut ini adalah beberapa konsep ya dari dalam analisa teknikal. Nanti kita akan berikan Anda handout atau PowerPoint atau PDF dari presentasi saya ini ya. Jadi silakan dilihat eh, apa saja yang termasuk di dalam kategori analisa teknikal. Silakan dibaca ini ya. Dan sebetulnya lebih banyak lagi dari apa yang akan dari apa yang dicantumkan di sini. Selanjutnya, nah tentu saja ini adalah peluang yang sangat pasar modal itu memiliki peluang yang sangat besar sekali ya dan bisa istilahnya memberikan pada para pelakunya untuk bisa menjadi miliarder. Dan cita-cita ini tentunya adalah bagus untuk dimiliki. Hanya saja penting untuk diingat bahwa dibutuhkan kerja keras, dedikasi, dan tentu saja adanya luck ya. Tetapi luck ini bisa diminimalisir jika kita ya menguasai knowledge-nya, menguasai ilmunya. Berikut ini adalah beberapa tips untuk membantu Anda untuk memulai belajar dengan giat. Belajar ini bukan saja sebagai pemula, akan tetapi refreshing seperti Anda lakukan pada saat ini. Seperti misalnya salah satu anggota minta refreshing mengenai bagaimana caranya uh, uh, membaca laporan keuangan. Lalu hemat uang Anda ya, karena hanya uang Anda yang tidak digunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari yang Anda bisa gunakan untuk berinvestasi di pasar modal ya. Jadi investasikan hanya uang yang Anda mampu kehilangan. Jadi jangan berinvestasi dengan uang yang Anda perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Itu harus Anda sisihkan, harus Anda utamakan. Sisanya baru Anda investasikan, dan karena kalau Anda eh, kehilangan, Anda sudah selamat karena Anda sudah sisihkan untuk keperluan kehidupan sehari-hari, baik itu sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, maupun hiburan ya. Nah, mulai bisnis ya, pertimbangkan untuk memulai bisnis Anda ya. Mengidentifikasikan keuntungan kebutuhan konsumen dan mengembangkan model bisnis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dengan ini ada agak lebih sulit nih. Istilahnya eh, Anda pekerjaannya akan lebih banyak dibandingkan dengan apa yang akan saya terangkan di dalam berinvestasi dengan bijak ya. Di sini saya kasih bold ya. Ya. Salah satunya bisnis itu adalah berinvestasi di pasar modal, termasuk juga dalam bisnis. Ya. Nah, mengapa? Ya, karena kan bicara dengan untung rugi. Kalau bisnis bicara tentang untung dan rugi. Oleh karena itu, di samping menyiapkan bisnis-bisnis lain, misalnya restoran, transportasi dan lain-lain ya, Anda juga ada sifat bisnis yang sifatnya adalah investasi. Dan berinvestasi dalam saham, real estate, atau aset lain yang memiliki potensi peningkatan nilainya dari waktu ke waktu. Contohnya, ya,
Ada yang berinvestasi di dalam tanah atau apartemen dengan harapan nilainya dari waktu ke waktu adalah naik. Kita telah sempat mengalami bahwa banyak yang mengalami bahwa mereka-mereka misalnya yang beli apartemen 5-10 tahun yang lalu nilainya sudah 2-3 kali lipat pada saat ini. Demikian juga investasi di tanah, investasi di logam mulia misalnya. Nah, yang salah satu investasi yang disampaikan di sini adalah antara lain adalah berinvestasi di dalam saham, ya. Selanjutnya, tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Jadi semuanya itu harus apa, dimulai dari permulaan dan penuh dengan kesabaran ya. Menjadi miliarder membutuhkan waktu. Jangan berharap menjadi miliarder dalam semalam. Sebaliknya, fokuslah untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Jadi gradually ya. Banyak sekali yang karena tidak sabar, akhirnya mencari keuntungan yang dapat menjadi kebuntungan ya. Ingat, menjadi miliarder memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin juga ya. Dan ini kita bisa melihat bahwa berinvestasi dalam saham ada merupakan salah satu peluang yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan ya. Mengapa kita berinvestasi dalam saham ya? Ini merupakan diversifikasi portofolio di samping tadi real estate, tanah, apartemen, logam mulia ya. Nilai saham, asal sahamnya itu merupakan perusahaan-perusahaan yang sifatnya blue chip, berlian, atau mutiara, itu trennya selalu naik. Kita sering presentasikan di dalam laporan, dalam ulasan mingguan dan lain-lain. Dari waktu ke waktu saham itu naik. Termasuk misalnya kita lihat aja di IHSG. Tahun 2004, 2003, waktu saya mulai aktif di dalam investasi, IHSG 600-700 poin. Ya, nilainya 600-700. Sekarang IHSG sudah mencapai 7.000. Jadi bayangkan bahwa dari waktu ke waktu indeks atau harga saham itu naik, tetapi pilih harga saham yang fundamentalnya baik. Ya. Nah, di sini juga mengapa saham itu sangat apa istilahnya sangat menguntungkan. Dia terutama harus dicari lagi. Saya bicara soal berlian ya atau mutiara. Berlian selalu memberikan dividen, capital gain. Nilai saham di masa depan itu artinya dia selalu meningkat ya ke atas. Ya. Dengan meningkat berarti ada capital gain. Nah, di samping dividen Anda juga mendapatkan capital gain. Bicara soal capital gain, maka ini juga bicara soal Anda harus memilih saham yang Anda anggap baik. Lalu aksesnya dengan mudah. Anda tidak usah beli tanah untuk berinvestasi. Sebentar, saya tutup pintu dulu karena ada suara-suara supaya tidak mengganggu kita. Ya. Aksesnya dengan mudah ya, dengan mudah dimulai ya. Eh, dengan mudah kita bisa memulai investasi di saham ini dibandingkan dengan investasi bikin restoran dan lain-lain, minta izin ke sana kemari. Nah, sekarang ini kita ada sekuritas, kita punya modal sedikit pun kita sudah bisa berinvestasi, kita sudah punya perusahaan. Ingat bahwa Anda mempunyai saham misalnya saham BBRI, satu saham pun jika Anda berinvestasi jangka panjang, Anda sudah memiliki perusahaan salah satu pemegang saham BBRI.
Jadi tidak usah macam-macam. Untuk punya perusahaan, beli aja BBRI, beli aja ASI, beli aja Andro, beli aja ITMP, beli aja brand, dan lain-lain ya. Lalu, likuiditasnya tinggi saham-saham ini. Nah, di sini secara teknikal Anda bisa mengetahui likuiditas saham tersebut. Ingat, jangan membeli saham yang tidur. Ya. Beli saham yang liquid, yang banyak diperdagangkan, yang dengan mudah dijual kembali. Lalu, ini bagi mereka-mereka yang ingin menjadi trader, maka pengembalian lebih tinggi dalam periode jangka pendek. Namun perlu diingat bahwa investasi memiliki risiko. Oleh karena itu kita harus money management, bicara mengenai manajemen risiko ya. Next, jadi tinggal Anda mau pilih mana sekarang, menjadi investor atau menjadi trader. Ini uh, taktik dan strateginya dan cara-caranya itu adalah berlain-lain ya, berlainan ya. Kalau sebagai trader, Anda itu dapat dikatakan mencari keuntungan dalam jangka pendek sebagai penghasilan. Anda hidup dari sehari-hari dari trading, trading for a living. Waktu Anda yang Anda perlukan harus lebih banyak. Nah, ini sebagai trader Anda bisa menjadi day trader, intraday, scalper maupun gambler. Ya, dan ini semuanya ada risikonya ya. Risikonya berbeda-beda. Nah, kalau investor adalah memupuk kekayaan dalam jangka menengah atau jangka panjang. Contohnya ada yang membeli tanah uh, tahun uh, 2000 tahun ini aja terlalu saya kasihkan yang ekstrim ya. Membeli tanah 30 tahun yang lalu harganya 15.000 per meter. Sekarang tanah itu harganya 6 juta per meter. Anda sudah jadi miliarder. Ada satu investor ya eh, di jenis investasi lain misalnya tanah itu dia menjadi miliarder dengan kerja dengan tidak kerja apapun. Nilainya itu dihitung hampir sama dengan nilainya yang diperoleh oleh Warren Buffett, 24% per tahun. Waktu itu dia jual, ya. Ini saya bicara soal tanah. Lalu pertumbuhannya itu 24% per tahun. Jadi itu adalah investor. Investor dalam jenis lain yaitu investor dalam real estate atau tanah. Memupuk kekayaan dalam jangka menengah atau jangka panjang. Ini dapat dibayangkan ada pada suatu waktu ada yang nyimpan uangnya di sebidang tanah. Growth-nya adalah sama dengan growth yang dicapai oleh Warren Buffett yaitu 24%. Dan dia meskipun dia menjadi miliarder. Yang tadinya dia jutawan saja, sekarang dia menjadi miliarder. Oke, nah ini Anda harus perhatikan ya, trader dan investor risikonya berbeda. Nah, kalau investor risikonya itu rendah, ya, risikonya rendah, hijau itu rendah, ya. Kalau trader, ya, risikonya sangat tinggi. Ini adalah apa yang saya katakan tadi, mereka-mereka yang ingin menjadi investor adalah mereka-mereka yang ingin memupuk kekayaan di dalam jangka panjang. Sedangkan trader adalah mereka yang ingin mencari penghasilan di dalam jangka pendek. Toolsnya adalah analisa fundamental untuk investor, untuk uh, untuk trader adalah analisa teknikal. Keuntungannya ya di sini bisa 12% sampai 24%. Tetapi di yang merah ini
sampai ratusan persen, bahkan ribuan persen. Nah, contohnya bicara soal Bitcoin dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat saham yang baru berumur belum sampai 1 bulan tuh, Brand misalnya, 2 bulan. Itu dari 700 sekarang menjadi 7.000. Tetapi Anda harus hati-hati, ya. Ada saham-saham yang demikian juga yang eh, tiba-tiba turunnya itu drastis, ya. Dan sekarang ARA dan ARB sama loh, bisa 35%. Kalau Anda beli saham memakai cara ini untuk cari penghasilan, Anda bisa saja dalam waktu 1 hari modal Anda 100 juta bisa saja turun menjadi 65 juta. Dalam 1 minggu bisa Anda mendapatkan kerugian di dalam 65 sebesar 65 juta. Tidak terjadi di dalam cara-cara pengupayaan analisa fundamental ini, ya. Dengan cara analisa fundamental. Nah, contohnya rasanya sangat jarang misalnya kalau kita beli saham let's say BMRI atau BBRI turun harganya sampai 35% dalam 1 minggu. Tapi bukan tidak eh, pernah terjadi. Kita lihat terjadi PTBA misalnya dalam waktu cum date, waktu expire date turun harganya 24%. Itu dalam 2 hari. Itu bisa saja terjadi, ya. Nah, ini juga kita harus lihat eh, istilahnya dividen dikaitkan dengan waktu, ya. Jadi high risk, high return. Di merah ini risikonya sangat tinggi. Di biru, di hijau ini risikonya rendah. Nah, kalau yang moderat ini di tengah-tengah, yaitu dengan melakukan swing trading dan momentum trading. Nah, ini nanti bisa dibaca, ya. Akan tetapi jika Anda ingin menjadi value investor atau medium term investor, maka Anda harus mempelajari eh, keadaan apa di dalamnya perusahaan itu, ya. Anda harus mengerti bisnisnya, Anda harus mengerti industrinya, Anda harus menganalisa daya saingnya. Ini sudah saya terangkan tadi, ya, di dalam itu pertama, dalam slide pertama. Ini evaluasi rasa rasio-rasio dan ini akan kita kerjakan salah satunya oleh yang akan disampaikan oleh Pak Fendi nanti pada jam 1, ya. Nah, jenis-jenis investasi di sini adalah value investing, gap investing, growth. Kalau value investing yang dicari apa ya dalam value investing? Dicari harga-harga yang sedang uh, diskon besar, margin of safety-nya tinggi sekali, ya. Dicari yang margin of safety-nya tinggi sekali. Misalnya perusahaan, let's say saya lihat di sini ini, saya menyebutkan nama saham misalnya Harum, ya. Harum itu harganya eh, di pasar sedang dalam rendah sekali, ya. Sedangkan kita melihat harga wajarnya adalah kira-kira 30 sampai 40% di atas harga pasar sekarang yang diperhitungkan oleh para analis. Ini bisa dilihat di dalam aplikasi GClub Application. Nah, ini dicari perusahaan-perusahaan semacam ini. Dan mencarinya, ya, setelah Anda mempelajari mengapa sampai pada angka tersebut di dalam apa analisa keuangan yang akan disampaikan oleh Pak Fendi nanti, eh, analisanya dibuat secara demikian. Ini namanya valuasi. Akan tetapi untuk melakukan valuasi memakan waktu Anda kerja dengan lebih cerdik, pakai aja aplikasinya. Kalau GARP adalah mouse-nya itu tidak ada lagi, malah dia harganya sudah premium. Nah, ini bukan berarti tidak ada kesempatan. Nah, di dalam analisa rasio nanti, Anda bisa membandingkan antara pair
dan EPS. Kalau per dibagi EPS lebih rendah dari 1, meskipun harganya premium, maka mereka saham tersebut di dalam masuk dalam kategori ini. Sedangkan growth investing adalah perusahaan-perusahaan baru ya, yang kelihatan sangat ini sekali. Contoh growth investing itu apa tuh? Ya ada PANI, ada PGEO, ada brand. Nah, itu growth investing namanya. Tapi Anda sendiri harus analisa dulu ya. Betul nggak? Kita lihat waktu dia apa? Waktu dia IPO, waktu dia go public, kita lihat prospektusnya ya. Pelajari benar nggak nih? Anda tentunya juga Anda kan biasanya ahli dalam melakukan ini. Brand kalau kita bergerak dalam energi yang terbarukan ya. Energi, green energy ya, brand. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam alokasi aset, ya, Anda kan bikin ini bicara diversifikasi. Ya, ini sudah saya sampaikan di dalam pelatihan-pelatihan yang lalu. Ada dalam YouTube saya nih. Antara lain adalah umur Anda, ya, penghasilan Anda, rentang waktu, dan toleransi terhadap risiko. Ini bisa dilihat dari ini. Nanti YouTube-nya saya sampaikan linknya untuk bisa mempelajari aset alokasi berdasarkan umur. Dan untuk diketahui juga perkembangan teknologi ya dengan adanya uh, informasi teknologi yang sangat berkembang ya. Lalu di sampingnya ada ChatGPT. Alokasi using the 100 rules ini ada juga istilahnya modifikasinya ya. Modifikasinya. Modifikasinya mungkin mengenai rumus-rumus tertentu yang ada dalam ini. Itu bisa berubah ya. Ini adalah kira-kira puluhan tahun lalu. Akan tetapi mungkin sekarang bukan tidak berlaku, tetapi harus dimodifikasi. Ya. Stock picking, ya, mencari stok, ya, mencari saham. Beberapanya adalah tadi value investing, kalau kita lihat di sini, ya value investing, lalu growth investing, ya perusahaan-perusahaan semacam brand, PGEO, padi dan lain-lain. Growth at reasonable price, ya, ya premium, ya, apakah masih pantas untuk berinvestasi? Gampang, bandingkan saja apa rasio-rasio tertentu. Lalu ada income investing, Ken Slim, Dog of the LQ45. Nah, Fanta ini yang akan kita mencari ke perdalam seperti mencari berlian di dalam lumpur nantinya. Oke, satu persatu akan saya bahas di sini. Value investor mencari berlian dalam lumpur dalam waktu bullish maupun bearish dia tetap gemerlap. Ya. Mencari saham-saham perusahaan bagus dengan harga jauh di bawah harga wajarnya, ya, intrinsic value. Sangat memperhatikan margin of safety. Harga minimum 2/3 dari harga intrinsic value. Nah, ini semuanya kalau work smarter dan harder ya bekerja dengan dalam waktu singkat, nanti Pak Angelo akan menyampaikan bagaimana cara mencari ini. Laporan keuangan yang diperhatikan, PBV, dividen, cash flow, dan PER ya. Nah, nanti Pak Fendi, saham-saham yang masuk dalam kategori ini, rasio-rasionya rasio mana saja yang harus diperhatikan. Silakan Anda bertanya di situ. Nah, growth investor ya. Ini adalah perusahaannya yang baru dan tumbuh ya dengan cepat. Nah, ini Anda bisa lihat di sini misalnya contohnya saya tidak melihat di dalam brand itu laporan dividen, tetapi saya lihat apresiasi harganya.
Nah, ini Anda harus kita pelajari. Nah, untuk growth investing, Anda betul-betul harus sangat berhati-hati. Jangan jatuh ke istilahnya ke mulut-mulut buang singa maupun macan, ke mulut-mulut smart money maupun big money atau big money maupun para bandar ya, yang berusaha menaikkan harga dengan karena kekuasaan dana yang dia miliki, itu dia dengan sangat mudah turunkan harga ya pada perusahaan-perusahaan yang baru, sehingga kita tidak bisa melihat seperti dalam brand misalnya, saya belum melihat laporan keuangan yang bisa saya jadikan sebagai dasar bahwa itu perusahaan itu bagus. Nah, jadi akan tetapi pada dasarnya realitas dalam hanya waktu sekitar 1 bulan atau lebih, brand misalnya dari 700 menjadi 8.000. Jadi selamat saya ucapkan bagi mereka-mereka yang masuk dalam kategori growth investor ini. Tapi mungkin juga mereka punya inside information yang sehingga mereka bisa masuk dalam kategori growth investor ini. GARP at the reasonable price. Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah perusahaan ini tidak mempunyai intrinsic value yang memenuhi syarat. Harganya sudah terlalu tinggi, premium dia, ya. Apakah masih layak untuk dipakai sebagai investasi? Ya, tentunya kita bisa pakai ukuran-ukuran lain. Contohnya adalah uh, membandingkan PER ya dengan earning percent, price earning ratio dibandingkan dengan earning per share. Contohnya PER-nya 15, EPS-nya 20%, maka rasionya 15:20 adalah 0,75. Ini layak untuk dijadikan saham investasi, ya. Ini layak. Nah, di sini kita melihat PER dan EPS kan masuk dalam analisa fundamental. Sehingga ini harus dipelajari dan ini akan diberikan pelajarannya oleh Pak Fendi nanti, ya. Nah, masuk eh, keluar masuknya jangan istilahnya jangan asal-asalan. Technical analysis bisa dipakai caranya bagaimana? Karena ini sahamnya naik terus, harganya premium, maka eh, masuknya misalnya lakukan pada waktu saham-saham itu melakukan koreksi. Ada saatnya dia turun. Waktu koreksilah ini kita ambil sebagai entry point. Koreksi sampai dengan supportnya yang terdekat misalnya. Selanjutnya, income investing. Nah, ini yang paling inilah mereka-mereka yang tidak mau repot-repot. Saya pilih aja meskipun harganya naik turun, tapi saya kan belinya waktu harga rendah sekali misalnya. Saya kan hanya mengharapkan dividen. Saya beli aja yang selalu memberikan dividen yang bagus itu perusahaannya misalnya Unilever. Pas Unilever harga lagi rendah-rendahnya dia beli. Setelah itu dia tunggu, diharap aja dividennya dari tribulan per tribulan. Selama dividennya lebih tinggi dari eh, apa? Dari eh, dari bunga bank, saya tidak ada masalah daripada saya simpan di deposito, saya beli saham Unilever. Ya. Nah, di dalam perhatikan sebagai berikut ya dividen payout ratio, dividen yield, dividen interim, dividen final, cum dividen, ex dividen. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang belinya pada waktu harganya rendah sekali, ini saya kira tidak usah diperhatikan karena toh mereka harganya dalam
keadaan rendah, sedang di dalam rock bottom price, sehingga tidak mungkin lebih rendah lagi. Ya. Sehingga yang mereka cari tinggal dividennya aja. Selama lebih tinggi dari bunga bank, ya udah, saya nggak mau repot-repot, saya diem aja. Nah, tapi harus hati-hati terhadap perusahaan yang bagian seluruh keuntungannya untuk sebagai dividen. Karena apa? Perusahaan kan kita ingin perusahaannya berkembang. Kalau keuntungannya seluruhnya dibagikan sebagai dividen, maka dia tidak akan punya modal tambahan untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Karena keuntungan biasanya dipakai juga untuk reinvestasi, membeli peralatan baru dan lain-lain, mengembangkan produk-produk baru. Nah, di sini hanya perusahaan-perusahaan yang prima yang selalu tumbuh serta membagikan dividen secara konsisten. Nah, di sini bisa ditanyakan kepada Pak Fendi nanti. Pak Fendi, perusahaan-perusahaan apa saja yang selama misalnya 5-10 tahun terakhir tren kenaikan kinerja keuangannya bagus sekali. Nah, Pak Fendi bisa eh, memberikan data-data tersebut. Selanjutnya, Ken Slim, ini cara yang diinikan oleh William O'Neill. Ini juga sangat memperhatikan eh, laporan keuangan, earning per share, ya, lalu sangat memperhatikan keputusan kualitas manajemen, ya. Lalu dia juga memperhatikan apakah perusahaan ini growth company atau dia harganya harus terus-menerus naik, ya. Trennya harga itu tidak bisa terus-menerus naik. Setiap waktu bisa aja dia naik turun karena fluktuasi karena keadaan sekitar, ya. Tetapi trennya harus selalu naik. Lalu bandingkan supply and demand, ya. Lalu kita masuk dengan membandingkan apakah dia itu pecundang atau saham pemenang. Kita bandingkan antara satu saham yang satu industri dengan dia, eh, bagaimana posisi dia. Misalnya bagaimana ICBP dibandingkan dengan INDF, dibandingkan dengan Unilever, dibandingkan dengan Mior misalnya, semuanya yang masuk consumer good, makanan. Nah, kalau dia ternyata bagus terus, dibandingkan dengan perbandingannya dengan perusahaan-perusahaan lain dengan melakukan analisa comparison, maka ini bisa dipilih saham-saham tersebut. Lalu ikuti gerakan bandar, institutional sponsorship, ya. Ikuti juga market direction, apakah dia akan sedang bullish, bearish, atau sideways. Jangan beli saham pada waktu bearish kecuali dia betul-betul sudah ada tanda-tanda akan ada pembalikan. Ini bicara market directions. Nah, dog of LQ45, ya, atau dog of IDX lah, ya. Di sini ya kita cari aja saham-saham semacam brand, ya, semacam PANI, semacam PGEO, dan saham-saham yang dalam 6 bulan terakhir memberikan suatu apa kinerja yang baik. Kita analisa. Nah, ini jadi istilahnya pemenang di dalam LQ45. Kalau mengapa LQ45? Karena LQ45-nya oleh BEI sudah dipilih berdasarkan kriteria-kriteria mereka yang saya anggap sebagai kriteria bagus. Ya. Pilih. Nah, sekarang saya lihat brand belum masuk dan lainnya. Mungkin sebentar lagi akan masuk. Nah, ini pilih di antara LQ45 ini. Tetapi sekarang bukan LQ45 saja yang kita bisa lihat. Kita juga bisa lihat di SWA 100, di Kompas 100, dan lain-lain. Ya. Fanta, ini betul-betul menggabungkan antara financial, ada antara fundamental analysis, FA, N itu, dan ta itu technical analysis. Nah, ini mungkin tidak dilakukan oleh Benjamin Graham atau Warren Buffett. Malah mereka katakan
yang pakai technical itu monyet lah katanya. Akan tetapi banyak yang menentang pendapat Benjamin Graham dan Warren Buffett ini. Dan membuktikan bahwa dengan menggabungkan FA dan TA, kita bisa uh, returnnya atau nilai imbal keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan buy and hold, ya. Nanti gambarnya akan kita lihat, ya. Nah, ini pendapat saya yang barusan bisa lebih besar. Nah, pendapat saya ini juga beberapa pakar mengkonfirmnya, antara lain Adamko dan Phil Town. Ken Slim juga menggunakan itu, terutama memakai chart pattern dan cup and handle, ya, pola-polanya, kan. Jadi menggabungkan analisa fundamental dan analisa teknikal bisa memberikan suatu return atau imbal hasil yang lebih baik daripada melakukannya dengan hanya buy and hold. Nah, ini ya, ini presentasi saya di International Forum Technical Analyst di seluruh dunia bulan Oktober tahun 2020, yang mengatakan bahwa dengan menggunakan FA dan TA, kita bisa memberikan return yang lebih baik, ya. Ini yang di sebelah sini ini adalah untuk investor. Ya, untuk investor. Ya, cari MOS, ya, price and book value, pair dan lain-lain, ya. Pair, ya. Apakah dia sedang mahal atau murah, ya. Tentukan sebagai kriteria kita. Price and book value, tentukan sebagai kriteria kita. Lalu ada tambahan sebetulnya di sini, dividend yield. Dia selalu memberikan dividen bagus. Nah, ini kita masukkan kriteria. Kapan masuknya, kapan belinya, kita pakai technical analysis. Kalau ini adalah trading. Kalau trading mah hari-hari Anda sudah melakukannya lah. Ya, ya, pakai candlestick, ya. Ya, di sini ini samurai ini, ya. Kalau samurai itu saya gambarkan sebagai tools, ya, technical tools yang dipakai oleh orang-orang Jepang. Tapi ingat bahwa tools orang-orang Jepang ini sekarang justru bukan di bidang trading saja, akan tetapi di bidang manajemen pun dilakukan, ya. Contohnya, ya, teknik-teknik atau manajemen science, total quality management atau totally control yang diterapkan oleh Jepang di dalam perusahaan-perusahaan seperti Sony, seperti Toshiba, diimport oleh Amerika, oleh Boeing. Bicara soal TQC, Total Quality Control, sama TQM, Total Quality Management. Nah, di dalam trading, ini ada candlestick, ya, yang mengantisipasi price action, gerakan harga akan kemana hari berikutnya atau waktu berikutnya. Dan ini diimport oleh Steve Nissen ke Amerika dan akhirnya dipakai di seluruh dunia candlestick. Lalu Ichimoku untuk menentukan apakah market itu bearish atau sideways. Nah, ini kita semuanya sudah punya di dalam application adalah template-template yang telah kita siapkan untuk Anda sekalian. Lalu uh, tools dari negara barat. Negara barat kan bukan ini nih, bukan samurai, akan tetapi Three Musketeers, ya. Siapa yang sudah nonton Three Musketeers? Coba cari di YouTube, ada itu, ya, filmnya, ya. Yaitu saya pakai moving average, MACD dan stochastic, ya. Ini yang saya lakukan, ya. Yang kita harus lakukan, bukan saya ajarkan kepada Anda sekalian.
Selanjutnya, nah ini tujuan kita adalah mencari saham-saham yang under value. Karena kita menggabungkan analisa fundamental dan analisa teknikal, maka kita menggabungkan saham-saham yang secara fundamental dia sedang MOS-nya tinggi, margin of safety-nya tinggi, dan secara teknikal juga dia dalam keadaan sangat bearish. Akan tetapi pada suatu waktu bisa memberikan indikasi bahwa dia akan rebound. Baik berdasarkan analisa ekonomi, misalnya ada recovery dari resesi ke recovery, ya, ada pembalikan dari resesi ke recovery, atau secara teknikal memberikan menggunakan indikator-indikator tertentu. Ya. Nah, di sini momentum investing baik jangka pendek dan jangka panjang ya akan memberikan nilai imbal hasil yang lebih baik bagi Anda. Ini saya tunjukkan dengan daerah area hijau ini. Nah, jadi dia secara teknikal under value, secara fundamental juga under value. Nanti di sini misalnya ada area pembalikan. Disinilah kita beli. Dan area analisa teknikal bisa menunjukkan ini dengan indikator stokastik. Karena investasi mungkin kalau stokastik itu indikator cepat, bisa saja kita bisa menggunakan indikasi moving average crossover, golden cross atau MACD yang saya sebutkan Three Musketeer tadi, ya. Nah, di sini kita lihat, kita bisa melihat, di sini waktu ini dia under value maupun technically maupun fundamentally buy. Karena kita investor, nggak usah keluar masuk sering. Nah, di sini kita, di sini over value, ya. Ada juga tanda pembalikan di chart jangka panjang dari harga sell, buy lagi di sini, sell lagi, buy lagi di sini. Ini akan lebih bagus keuntungannya daripada kita menerapkan teknik buy and hold. Beli di sini, jual di sini. Ya, keuntungannya hanya segini, hanya sedikit. Keuntungannya hanya keuntungannya kalau buy and hold kita ikuti ini, keuntungannya hanya sepanjang ini. Tetapi dengan mengikuti bulatan-bulatan buy, sell, merah, hijau, merah ini, keuntungannya mungkin bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Nah ini yang yang dikonfirm oleh buku-bukunya Adamco maupun Philtown, mengatakan bisa memberikan keuntungan yang lebih baik bagi investor jangka panjang, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini untuk para trader. Ini gambar ini eh, bicara 1.000 bahasa, 1.000 kata. Saham ini bearish atau bullish pakai indikator Ichimoku. Pakai indikator Ichimoku. Kalau di atas awan merah hijau ini berarti dia bullish. Di bawah berarti dia bearish. Di sini harganya misalnya di sini IHSG sedang bearish. Ya, misalnya nih. Ini bukan IHSG hari ini nih. Ini IHSG waktu presentasi ini saya buat ya.
Taktik bearish dan bullish dengan sendirinya kita sudah belajar. Ada juga di pelatihan YouTube saya. Bullish let profit run, bearish hit and run. Netral gunakan trading, gunakan swing trading. Ya, bullish dan ini indikator ini MACD, stochastic maupun Bollinger Band. Di sini kalau di Bollinger kan saya tidak gambarkan, akan tetapi dapat menunjukkan bahwa kapan kita beli, kapan kita jual untuk para trader maupun investor. Ya, di setiap eh, pertemuan hari eh, Jumat, di samping Pak Angelo menyampaikan AMTA, saya juga menyampaikan presentasi mengenai indikasi-indikasi yang diberikan oleh gambar indikator-indikator yang ada di sini. Indikasi buy and sell yang ada di dalam indikator yang saya cantumkan di dalam uh, presentasi halaman ini ya. Ini terjemahan ya. Work smarter, not harder. Tadi, nah ini akan diberikan oleh Pak Angelo. Saya akan tidak. Bahkan saat bermain golf, saya suka main golf ya. Saya bisa bertransaksi. Lihat aja AMTA, lihat aja di Club Applications. Lagi di kereta golf, saya lihat di HP saya, ya, saya bisa melakukan beli dan jual. Para penasihat sekarang tersedia di ujung jari Anda dalam waktu yang real time. Amtan janji Club Application waktunya real time. Tapi Anda harus belajar dulu apa yang ada di dalam AMTA, apa yang ada di dalam GClub Applications, ya, apa yang mendasari AMTA dan GClub Application dibuat. Nah, Anda harus percaya itu. Dengan Anda belajar dari Pak Fendi maupun dari kita semua, Anda mestinya belajar, ya. Mestinya Anda bisa istilahnya percaya pakai tanda kutip ya, ada disclaimer-nya. Work smarter, not harder. Kerja dengan menghemat waktu. Nah, salah satu output work smarter and work smarter, hemat waktu, work smarter, ya. Salah satu output work smarter, not harder adalah dengan menghemat waktu. Di sini Anda bisa melihat saham-saham aja yang keadaan fundamentalnya atau margin of safety-nya sedang tinggi, ya, yaitu dengan ada indikasi excellent, excellent. Nanti akan disampaikan Pak Angelo lah ya. Ini juga great, perusahaan-perusahaan yang great ya. Di sini yang dan di sini indikasi-indikasi lain. Ini salah satu adalah dari popular indicator. Akra, Alto, PSNG, GGRAMA, ini menunjukkan stochastic buy signal dicampurkan dengan indikasi ini, maka kita lihat bagaimana keadaannya. Contohnya Akra di sini buy-nya ada 1 buy, 2 buy, 3 buy. Tapi Ichimoku-nya sedang bear. Ya. Artinya dia under value sekali nih Akra nih. Ya. Kita bisa uh, pertimbangkan untuk diperhatikan untuk kemungkinan dibeli. Saya mengatakan selalu kemungkinan karena disclaimer ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan merupakan uh, istilahnya saran ya. Seluruh keputusan berada di tangan Anda. Jadi ada disclaimer-nya. Ya. Nah, manajemen risiko. Nah, uh, saya akan berikan nanti uh, YouTube channelnya, linknya kepada Anda sekarang bisa dilihat di situ. Nanti ininya juga Anda bisa baca.
Kesimpulan, trading dan investing itu sebenarnya sederhana, tetapi tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. No rocket science, ya. Apa artinya? Bisa juga risikonya adalah sangat tinggi. Bisa membuat Anda eh, frustrasi. Tetapi dengan Anda menguasai tadi manajemen risiko maupun manajemen keuangan, ya Anda bisa meminimalisir eh, ledakan merah ini. Oke, ini hanya kesimpulan, ya bisa Anda baca nanti. Ini akan saya rekam ya YouTube-nya. Bisa Anda dengarkan kembali dan Anda akan diberikan juga handout daripada presentasi. Ini beberapa tools, ya. Anda bagaimana bisa, contohnya Pak Pinggala di sini tanya, apa di dalam investing com tuh ada kan laporan-laporan keuangannya, PER, PBV, dan lain bagaimana menerjemahkannya, cara menganalisanya, yang salah satu anggota kita tanyakan. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Fendi nanti pada jam 1. Ini adalah tools ya, saya tidak presentasikan karena ini hanya tools-toolsnya. Saya kira demikian presentasi Anda. Masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kita bisa tanya jawab. Silahkan bagi mereka-mereka yang ingin bertanya atas presentasi yang saya berikan ini. Saya akan stop share dulu di sini. Stop recording dulu.